Setia, solusi empati tegas, inovasi andal. Setia, solusi empati tegas, inovasi andal. Pelayanan publik yang prima bagi Jakarta. Komitmen amanah, dedikasi sepenuh hati. Dengan inovasi tiada henti, multi channel public service delivery 1500164, call center dan ajib siap melayani. Setia, solusi empati tegas, inovasi andal. Setia, solusi empati tegas, inovasi andal. Pelayanan nyata bagi warga ibu kota. Kerja tanpa lelah, memberikan yang terbaik. Dengan inovasi tiada henti, multi channel public service delivery 1500164, call center dan ajib siap melayani. Setia. Pemirsa, apa kabar? Sehat dan semangat selalu ya. Tanggal 2 Oktober 2009 menjadi salah satu hari penting untuk kebudayaan di Indonesia, di mana di tanggal tersebut batik diakui secara resmi oleh Badan PBB untuk Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan atau UNESCO sebagai salah satu warisan budaya dunia, atau lebih tepatnya sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi. Sebagai apresiasi atas pengakuan internasional terhadap batik, pemerintah Indonesia menetapkan tanggal 2 Oktober sebagai Hari Batik Nasional. Wah, kita jadi semakin bangga ya pemirsa mengenakan batik. Seperti hari ini pemirsa, dengan bangga saya mengenakan jaket batik tulis yang keren dan kekinian. Setuju ya pemirsa? Ini merupakan salah satu koleksi dari Rumah Batik Palbatu yang terletak di Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Bahkan sejak tahun 2013, Rumah Batik Palbatu sudah dikenal publik menjadi pusat pembelajaran batik untuk masyarakat umum, pejuang kanker, hingga teman-teman disabilitas. Dan semakin bangga lagi pemirsa, karena di layanan Jakarta On TV episode spesial memperingati Hari Batik Nasional hari ini, sudah hadir secara virtual salah satu pendiri Rumah Batik Palbatu, Budi Hari. Assalamualaikum Pak Hari, apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana Mas Aldi kabarnya? Alhamdulillah, saya baik juga Pak Hari. Pak Hari, bagaimana nih kesibukannya dalam memperingati Hari Batik ini nih Pak Hari? Oh iya, hari ini saya Mas Aldi dengan teman-teman sibuknya lumayan karena dalam rangka Hari Batik 2 Oktober ini sangat padat sekali kegiatan kami. Selain mengajar, ada produksi juga yang kami harus selesaikan dan juga persiapan untuk kegiatan-kegiatan ke depan. Seperti itu. Wah, tentunya sangat bahagia sekali nih hari ini Pak Hari mau menyempatkan diri untuk hadir di layanan Jakarta On TV bertemu dengan pemirsa semua. Kita tentunya akan ngobrol panjang nih Pak Hari terkait dengan batik dan juga Rumah Batik Palbatu. Setuju ya Pak Hari ya? Namun sebelum itu kita sapa pemirsa terlebih dahulu yuk. Assalamualaikum pemirsa layanan Jakarta On TV. Saya Hari dari Rumah Batik Palbatu. Dan saya Aldi, Anda sedang menyaksikan layanan Jakarta On TV. Empati tegas inovasi Anda. Pak Hari, senang sekali nih saya bisa mengenakan jaket batik tulis yang merupakan salah satu koleksi dari Rumah Batik Palbatu. Keren Pak Hari. Lalu apa nih yang membuat Pak Hari
mencintai batik dan hal apa yang melatar belakangi? Oke, kalau saya awalnya sih hanya karena saya menyukai kain batik itu karena aromanya ya. Saya sangat menyukai karena memang beda pada saat kita menggunakan batik yang benar-benar batik yang asli ya. Dan ternyata pengalaman itu membuat saya juga pengen selalu punya batik yang memang aromanya khas itu. Dan perjalanan waktu di saat saya dengan teman-teman ketemu, wah gimana kalau kita bikin sesuatu yuk untuk batik ini. Nah itu adalah langkah-langkah selanjutnya yang membuat saya akhirnya jadi jatuh cinta terhadap batik. Setuju Pak Hari, memang kalau batik yang asli itu aromanya memang sangat tercium nih. Lalu apa nih Pak Hari yang membuat Pak Hari mendirikan Rumah Batik Palbatu dan bagaimana perjalanan Rumah Batik Palbatu hingga sampai dengan saat ini? Oke, ya, jadi tadi karena awalnya saya sangat mencintai kain, terutama kain batik Indonesia ini, dengan salah satu khasnya aroma, saya juga diajak oleh teman-teman, sahabat-sahabat saya untuk mendirikan namanya Kampung Batik Palbatu. Tapi itu tahun 2011 ya. 2011 kita ingin sekali hadirkan Kampung Batik di Jakarta. Harapannya kita ikut melestarikan, kita juga ikut memberdayakan lingkungan di Palbatu khususnya ini. Dan akhirnya perjalanan waktu dari 2011 mencapai ke angka 2013, akhirnya kami bikin namanya Rumah Batik Palbatu. Kenapa kami bikin Rumah Batik Palbatu? Karena ternyata membuat sebuah kampung batik di Jakarta agaknya belum sukses saya merasa. Sehingga akhirnya saya dengan teman-teman, sudah kita fokus saja buat sebuah miniatur sebuah kampung, yaitu namanya Rumah Batik Palbatu. Tetap ingin melestarikan, ingin memberdayakan, ingin mengajak anak-anak muda mengetahui tentang proses membatik. Kenapa harus mengetahui proses membatik? Karena pengen sekali bisa membedakan mana batik yang asli dan mana batik yang tiruan. Seringkali teman-teman saya dan beberapa sahabat-sahabat saya di luar sana mengetahui batik itu sekedar hanya motif. Hanya motifnya saja sudah batik, berarti dianggap batik. Padahal kalau prosesnya tidak seperti, maaf ya, kami di Rumah Batik membuat proses batik seperti layaknya pembatikan di Jawa umumnya. Sehingga kami memperkenalkan bagaimana sebuah budaya kita, Indonesia terutama ini, dalam membuat batik itu tidak sekedar buat saja, ada proses-proses tahapannya. Nah ini yang mungkin banyak sekali generasi muda belum banyak mengetahui. Nah kami di Rumah Batik Palbatu ingin sekali mengajak untuk mereka yang mungkin ingin mengetahui proses membatik. Dengan posisi kami di Jakarta, kami sangat beruntung. Kenapa? Karena beberapa teman merasa kalau belajar di luar Jakarta terlalu jauh, biayanya terlalu mahal, dan banyak faktor-faktor lain. Waktunya juga nggak cukup hanya sehari. Nah kalau di Rumah Batik Palbatu, kami ada di Jalan Palbatu 4 nomor 12A ini sangat dekat, bisa dijangkau dengan apapun. Sehingga kami melihat bahwa inilah peluang kami mengedukasi masyarakat Jakarta. Agar tidak terjebak dengan pemahaman bahwa semua motif itu harusnya dibilang batik. Tidak. Jadi yang penting prosesnya dulu. Walaupun mungkin motif-motifnya tidak persis seperti batik yang dahulu, tapi diproses dengan yang benar, yaitu menggunakan malam yang dipanaskan, canting tulis atau canting cap, atau kombinasinya, itu tetap batik. Nah ini yang belum diketahui oleh teman-teman muda maupun generasi saya juga banyak yang belum tahu ternyata. Nah agar apa? Agar memang terus ada pembatik-pembatik di Indonesia. Agar mereka tidak salah membeli. Banyakkan konsumen kita atau teman-teman kita lebih senang membeli di online, tapi yang dia beli sebetulnya bukan batik asli, batik tiruan. Saya sebut batik tiruan karena batik printing adalah batik tiruan. Karena tidak melalui proses menggunakan malam panah, canting tulis atau canting cap atau kombinasinya. Nah, inilah yang harusnya kita cepat mengedukasi sebanyak mungkin masyarakat Jakarta atau masyarakat Indonesia, bahkan masyarakat dunia, agar tidak salah membeli. Karena perlindungan konsumen terhadap, beberapa teman-teman pecinta batik membelinya tidak ada yang bisa mengkomplain kepada pedagangnya bahwa ini ternyata saya beli bukan batik yang asli ya, karena batik printing. Ya karena juga tidak teredukasi. Banyak sekali penjual maupun pembeli tidak teredukasi, sehingga jawaban-jawaban yang simpelnya, ini batik apa? Oh saya nggak tahu. Yang jaga toko atau yang menjual juga pura-pura nggak tahu atau memang benar-benar nggak tahu. Nah inilah yang menjadi harapan saya di Rumah Batik Palbatu bisa memberikan solusi buat semua pihak, termasuk teman-teman yang mungkin ingin mengetahui proses sekaligus juga ingin membeli batik, tidak salah jadinya. Jika bertanya dulu lah paling tidak, apakah ini prosesnya dicanting tulis atau canting cap atau kombinasi, kepada pembelinya harus bertanya supaya kita mengetahui. Apalagi kita tahu siapa yang membuat. Di Rumah Batik kami melibatkan teman-teman disabilitas, teman-teman cancer, teman-teman ibu-ibu di sini dan anak-anak muda yang memang mau terlibat, sehingga karya-karya kami juga saya
merasa bangga karena karya-karya anak muda yang ada di sini juga tetap menggunakan pakemnya membatik. Nah, inilah yang mungkin harapan saya mengundang semua pihak untuk hadir di sini, datang ke tempat kami untuk belajar membuat batik. Dan waktunya hanya 1 hari, hanya 2 atau 4 jam saja sudah cukup. Ini yang menjadi harapan saya agar bahwa batik itu tidak terlalu panjang prosesnya. Sehingga menjadi solusi juga yang mungkin sibuk berkegiatan di luar sana, sehingga bisa menyisihkan waktunya sebentar. Oke, saya tunggu untuk hadir di Rumah Batik Palbatu, Jakarta. Benar Pak Hari, saya juga termasuk salah satu orang yang menganggap bahwa proses membuat batik itu merupakan proses yang sangat panjang, tapi ternyata tidak begitu ya. Pak Hari, lalu apa saja nih yang dilakukan oleh Rumah Batik Palbatu dan produk apa saja yang dihasilkan dari rumah batik tersebut? Kegiatan yang utama kami memang ingin membuat kain yang asli dengan menggunakan proses yang tadi saya sampaikan. Jadi kedua juga gini Mas Aldi, supaya memang batik-batik ini terjangkau, kami bikin salah satunya produk kemeja. Kebetulan saya laki-laki, jadi tahunya karakter-karakter laki-laki yang dibutuhkan apa. Yang kedua, kami bikin outer, ya outer, tapi saya bikin yang tipenya dengan teman-teman di sini unisex, bisa dipakai oleh laki-laki maupun perempuan. Dan selain memproduksi kain-kain yang pastinya ada beberapa kain di belakang saya ini, kami juga mengajak teman-teman yang tadi saya bilang bahwa saya ingin mengedukasi sebanyak mungkin teman-teman disabilitas yang berkebutuhan khusus, juga kami buka kelasnya, dan teman-teman yang pejuang kanker pastinya kami buka kelasnya juga, dan masyarakat umum pastinya kami buka tiap hari. Jadi Mas Aldi, setiap hari kami di sini membuka pintu, 1 orang pun kami ajarkan untuk belajar membatik di sini, dengan harapan yaitu tadi satu orang bertambah selalu terus setiap hari. Itu menjadi poin buat saya bahwa batik akhirnya dipahami oleh masyarakat Jakarta atau masyarakat Indonesia secara umum, dan mudah-mudahan menularkan kepada mereka semua yang ada di sekitar mereka. Nah, inilah kegiatan saya. Selain saya juga bisa berkegiatan di luar rumah batik kah? Bisa. Mas Aldi, jadi kalau kami ini sering nih, nanti besok tanggal 2 Oktober kami bakalan keluar di kantor-kantor. Ada beberapa perusahaan yang mengundang kami berkegiatan di kantor mereka, ada juga di sekolah mereka, ada juga Mas Aldi di kampus mereka kami berkegiatan, dan bahkan di sekolah SMA dan PAUD aja atau TK aja, playgroup sudah mengundang kami nih ke depan. Jadi di Hari Batik ke depan di 2 Oktober, buat teman-teman semua, ya tolong diingat bahwa 2 Oktober Hari Batik yang jangan dilewatkan, jangan sekedar euforia, tapi kenali batik lebih mendalam, karena ini warisan. Ini warisan yang harus kita jaga dengan pemahaman bahwa ini harus kita pahami lebih dalam. Mengenai apa? Prosesnya. Sehingga kita tidak terjebak dengan perdebatan yang tidak kita ketahui. Anda berdebat dengan teman-teman di luar sana bahwa batik punya Indonesia, tapi Anda nggak tahu bagaimana prosesnya. Itu sangat sayang sekali. Dan harapan saya perdebatannya lebih baik kalau Anda mengenal bagaimana proses-proses, bagaimana menjadi kain batik yang seperti itu. Dan batik adalah tentang cinta. Batik tentang bagaimana kami atau kita sama-sama menyampaikan pesan moral bahwa kita tidak ada perbedaan. Penting itu. Luar biasa Pak Hari. Kita kembali setelah yang satu ini. Pemirsa, masih di layanan Jakarta On TV episode spesial memperingati Hari Batik Nasional. Dan saat ini kita juga masih terhubung secara virtual bersama dengan salah satu pendiri Rumah Batik Palbatu, Budi Hari. Pak Hari, apa nih suka duka yang bisa Pak Hari bagikan kepada pemirsa layanan Jakarta On TV, khususnya terkait dengan mengelola Rumah Batik Palbatu hingga sukses sampai dengan saat ini, Pak? Ya, Mas Aldi, suka dukanya pasti banyak ya, karena kami menggagas sebuah lingkup budaya di sebuah kota besar yang mungkin kalau dibilang kota Jakarta, kota besar, kota metropolitan, sangatlah memang benar. Tapi untuk kepedulian tentang budaya bukannya minim, tapi sangat-sangat berat untuk kami sebagai salah satu yang ingin melestarikan budaya, yaitu batik. Di Jakarta itu yang memang membuat batik sangatlah langka. Ya, jadi suka dukanya bagaimana nih mengajak anak-anak muda untuk mau berkegiatan di Rumah Batik Palbatu tidak mudah. Tapi perjalanan waktu, alhamdulillah Mas Aldi, saya bisa sedikit memahami, yaitu dengan pola pikir mereka. Mereka itu pengen sesuatu batik yang tidak terlalu kelihatan kuno. Mereka pengen kelihatan batik yang membuat dia lebih hebat, lebih asik, lebih keren. Itu saya coba tuangkan dalam sebuah karya-karya saya, yaitu batik kontemporer.
Nah, itu salah satu solusinya. Dan tidak saya paksakan untuk membuat motif yang kuno sekali atau yang memang akhirnya membuat mereka agaknya sulit untuk mengerjakan. Sehingga kalau Mas Ali lihat motif batik yang terlalu kuno atau bukan terlalu kuno, batik-batik klasik, itu kan prosesnya panjangnya minta ampun. Nah, kalau sekarang dengan di rumah batik, bisa nggak sih bikin kain batik yang mungkin panjang hanya 2 meter saja, tapi dikerjakan dalam 1 hari? Nah, di tempat kami bisa. Itu salah satu caranya saya merangkul mereka bahwa yang kamu buat tidak harus semewah atau semegah yang pernah dibuat oleh nenek moyang kita, tapi paling tidak karya kalian sudah dimulai. Nah, dengan cara seperti itu. Yang lagi suka dukanya, kalau dukanya sih yang pasti gini, saya juga bingung. Sampai saat ini belum ada dari pemerintah yang dukung kegiatan kami secara totalitas ya. Bahwa apa sih yang kami nggak merasa bahwa kebutuhan kegiatan kami harusnya diatasi dengan uang, tidak. Kami butuh suatu dukungan. Dukungan apa ya? Ke banyak hal, bukan sekedar atau lebih fokus di materi, bukan. Tapi lebih kepada bagaimana kita besarkan. Bagaimana ini bisa dikenal oleh banyak orang dengan sosial media mungkin, atau dengan promosi, atau dengan ajakan, atau dengan kolaborasi, kerjasama, apapun sifatnya. Nah itu ya, jadi kalau dibilang sampai sekarang ini pun kami sendirian di sini, kita independen berjalan, tapi tidak melihat itu, lebih kepada kita tunjukkan karya kita. Karya kita ini bisa nggak diterima oleh masyarakat. Dengan apa? Ya tadi, melestarikan batik, tapi dengan berbuat langsung. Tidak hanya sekedar kata-kata, tidak hanya sekedar jargon-jargon yang menarik, atau sifatnya mempromosikan, tapi mana karyanya? Nah, makanya saya bangga dengan teman-teman saya di Rumah Batik Palbatu, dengan tim saya di sini, bahwa mereka walaupun tidak mengenal batik dari awal, tapi sudah mau masuk wilayah batik, mereka bisa membuat, dia merasa juga bangga. Dan rasa percaya diri itu bisa bangkit karena kita punya karya. Nah, saya makanya menerima semua pihak, siapapun, teman-teman non-disabilitas maupun teman-teman disabilitas yang kalau mau menjadi pembatik di Jakarta, saya support 100%, bahkan 1000%. Bahan bakunya kami siapkan, pewarna dan lain-lainnya kami siapkan. Dengan harapan apa? Batik tetap ada di Jakarta. Dan selama ini yang tahunya bahwa belanja batik motif Betawi, batik motif Jakarta, yang bikin bukan di sini, tapi di luar Jakarta. Nah, ini yang mau coba saya terobos sedikit, bahwa kalau mencari batik Jakarta yang memang benar-benar dibuat di Jakarta, adanya salah satunya Rumah Batik Palbatu. Dan saya harap nggak cuma Rumah Batik yang Palbatu yang ada, banyak lagi rumah batik yang lain yang terus memproduksi batiknya di Jakarta, sehingga menjadi lebih melengkapi kasanah tentang motif Jakarta, lebih beragam, dan akhirnya menjadi salah satu peningkatan, ada perubahan dalam bentuk-bentuknya, motif-motifnya, dan lain-lain. Harapan saya seperti itu. Dan itulah kurang lebih suka dukanya. Yang lain-lainnya pasti ada, tapi nggak perlu saya sampaikan. Cukup itu aja. Dan saya tetap berharap dan optimis bahwa batik Indonesia atau batik Jakarta akan terus ada. Karena kalau kita terus mengedukasi tentang proses. Semakin menarik ya pemirsa. Pak Hari, Rumah Batik Palbatu ini sudah dikenal publik menjadi pusat pembelajaran untuk masyarakat umum, para pejuang kanker, dan juga teman-teman disabilitas, bahkan sejak tahun 2013. Dan saat ini juga Pak Hari sudah sibuk nih untuk keluar negeri melakukan pameran-pameran batik. Begitu ya Pak Hari ya? Betul. Tadi saya tertarik nih dengan pernyataan Pak Hari terkait dengan kolaborasi. Lalu apa sebenarnya makna penting dari kolaborasi menurut Pak Hari? Jadi, Mas Aldi, kolaborasi buat saya di era setelah pandemi ini sangatlah perlu, penting sekali. Kenapa? Kita tidak mungkin sanggup mengerjakan semua hal dalam hal ini sendirian. Kita butuh suatu partner, butuh suatu ikatan dengan teman-teman yang lain, apapun bidangnya itu. Kenapa? Karena ya memang kita juga butuh ilmu-ilmu baru, hal-hal baru, kegiatan-kegiatan baru yang membuat kita nanti bisa lebih berkembang. Kita membuka, dan saya sendiri membuka mindset saya buat saya membuka diri, siapapun mau terlibat di wilayah saya, itu di batik. Lagi kalau di Jakarta sangat eksklusif ya batik, karena memang nggak banyak tempat yang bisa memberikan informasi lengkap tentang proses membatik, lengkap tentang cerita tentang batiknya. Apalagi kami juga ingin mendukung teman-teman disabilitas untuk bisa tampil. Nah, kami juga butuh kolaborasi, nggak cuma kolaborasi kepada mereka teman-teman disabilitasnya, tapi juga non disabilitasnya kami libatkan untuk mengangkat yuk bareng-bareng, yuk angkat teman-teman ini, kita tinggikan mereka, kita sama derajatnya sama mereka, dan kesamaan ini harus kita bangun. Dan teman-teman pejuang kanker apalagi, karena ini sebagian kecil atau sebagian besar mungkin malah sebagai terapi buat mereka. Jadi makanya apa saya butuh kolaborasi supaya teman-teman cancer juga merasa diakui ya semua, bahwa ada yang mendukung mereka. Nah, kolaborasi salah satunya itu yang kenapa saya juga ingin sekali. Dan para desainer juga saya tunggu.
bahwa karya-karya saya bisa nggak diterima oleh para desainer. Karena saya pengen juga para desainer tetap mengangkat tentang batik yang asli, bukan batik-batik yang printing. Karena kalau masih banyak yang desainer masih ngangkat batik printing, bukan salah ya, tapi alangkah eloknya atau baiknya kalau pakai juga pakai batik-batik yang asli, sehingga edukasi tentang batiknya tetap sampai, dan kita tetap bisa membantu para agen pastinya di Indonesia yang terus ingin bergerak, ingin maju seperti saya. Dan saya harapkan inilah kolaborasi yang sebenarnya, bahwa ayo kita angkat bareng problemnya apa, yuk kita cari solusinya bersama, dan mudah-mudahan problem-problem itu menjadi suatu lebih ringan untuk kita carikan solusinya. Dan saya yakin rumah batik akan membesar, rumah batik Palbatu akan membesar dengan cara salah satunya kolaborasi. Selain inovasi dan gerak terus. Itu. Pak Hari, batik Indonesia telah ditetapkan sebagai warisan budaya dunia, atau lebih tepatnya sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan non-bendawi. Lalu dalam semarak memperingati Hari Batik Nasional hari ini, tentunya saya dan pemirsa layanan Jakarta On TV ini mau nih diperkenalkan batik nih oleh Pak Hari nih. Biar kita semua makin cinta nih Pak Hari dengan batik. Silakan Pak Hari. Oke, Mas Aldi, memperkenalkan batik tidaklah semudah kita lakukan ya. Tapi salah satu cara adalah saya banyak bercerita. Bercerita bagaimana sebuah karya itu dibuat dan siapa saja yang terlibat. Ada orang-orang istimewa di balik pembuatan itu juga menjadi menarik untuk semua orang mengetahui. Bahwa batik itu proses, bahwa batik itu perlu tahapan-tahapan. Dan orang-orang khusus yang memang terlibat itulah yang saya anggap penting. Berarti itu pekerja seni, pekerja yang memang dengan sepenuh hati dia mencurahkan perasaannya terhadap sebuah karya. Itu salah satunya, saya bercerita. Karena memang batik itulah sebuah cerita ya. Karena memang warisan lisan, kalau bahasa kita lihat di Piagam UNESCO tentang kemanusiaan, itu warisan lisan. Dan non-bendawi, artinya bukan bendanya, bukan kainnya yang mau kita banyak-banyak umbar ceritanya, tapi tentang bagaimana sebuah proses mencapai sebuah kain. Pertama itu. Yang kedua, saya juga gini Mas Aldi, saya juga menggunakan sosial media, walaupun mungkin saya tidak semahir teman-teman muda, tapi saya juga melibatkan, makanya tadi saya ajak teman-teman muda untuk berkolaborasi, kita buat beberapa video tentang kegiatan proses membuat batik, kita bikin video-video tentang bagaimana kita berkegiatan di luar sana, kita jemput bola, kita datangi tempat mereka ingin belajar, dan banyak hal. Jadi secara sosial media kita punya Instagram, kalau teman-teman sekalian ini saya sampaikan bahwa rumahbatik.palbatu salah satu Instagram kami, ada di TikTok juga kami ada, yang menggunakan Facebook juga, dan banyak sosial media yang mudah-mudahan menjadi salah satu cara kami menemui atau menjumpai teman-teman yang jauh di sana. Dan sekaligus juga banyak sekali teman-teman yang datang ke sini di saat mencari belajar membatik di Jakarta atau mengenal batik di Jakarta, sudah bisa dapat informasinya lengkap. Karena bisa pakai Google Maps, juga datang ke sini juga lebih praktis. Dan pastinya banyak kegiatan lah yang membuat saya dan teman-teman di Rumah Batik lebih dikenal atau bisa mencapai mereka sebagai anak-anak generasi muda. Kita kembali setelah yang satu ini. Pemirsa, masih di layanan Jakarta On TV episode spesial memperingati Hari Batik Nasional. Dan saat ini kita juga masih terhubung secara virtual bersama dengan salah satu pendiri Rumah Batik Palbatu, Budi Hari. Pak Hari, kita lanjut lagi nih Pak. Tadi kita sudah sangat seru ya ngobrol di segmen 1 dan juga segmen 2. Setuju ya pemirsa? Dan di segmen 3 kita ingin berbicara mengenai hal yang lain lagi nih Pak, yakni terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik khususnya di Jakarta. Bagaimana Pak Hari melihat potret pelayanan publik saat ini? Ya, ini Mas Aldi, suatu hal yang sangat menarik ya. Ternyata selama ini kan biasanya kita datang ke suatu instansi untuk mengurus perizinan. Sekarang lebih mudah nih. Kita atau saya pribadi melakukan perizinan dengan dijemput datanya atau berkasnya. Nah, ini ada layanan yang memang sangat menarik buat teman-teman juga sama seperti saya yang mungkin pengusaha ataupun berkegiatan apapun yang butuh perizinan. Sekarang udah mudah karena ada ajib ya namanya kegiatan yang memang datanya atau berkasnya kita tinggal siapkan, nanti ada yang menjemput petugasnya. Nah, ini kan sangat menarik sehingga kita tidak perlu keluar meninggalkan tempat pekerjaan kita. Itu yang salah satu menariknya bahwa layanan di Jakarta ini sudah sangat efisien waktu yang kita miliki, sehingga urusan
surat menyurat atau izin terutama sudah dipermudah. Begitu. Tuh kan pemirsa, urus izin di Jakarta, diajipin aja. Setuju Mas Aldi, benar-benar. Pak Hari, apa nih rencana ke depan yang akan dilakukan oleh Pak Hari khususnya terkait dengan pengembangan rumah batik Pal Batu? Mas Aldi, rumah batik Pal Batu harus lebih baik lagi dan lebih besar lagi dalam menjangkau edukasinya terutama, dan sekaligus juga bisa memasarkan produk-produk yang kontemporernya atau batik-batik yang kekinian khususnya anak muda itu harus lebih besar. Maka harapan saya 5 tahun ke depan rumah batik nggak cuma satu, rumah batik ada 5. Dan rumah batik ada 5 ini berbeda-beda karakternya. Ada rumah batik yang memang menghandle untuk teman-teman cancer, ada rumah batik yang menghandle untuk teman-teman disabilitas, ada teman-teman yang memang untuk generasi yang memang butuh suatu wadah yang memang akhirnya menjadi mereka punya ekspresi seperti apa di batiknya. Jadi mudah-mudahan, mohon doanya juga teman-teman semua, bahwa rumah batik mudah-mudahan bisa punya banyak rumah di sini di Pal Batu terutama, supaya bisa juga menjadi hal yang menarik, menjadi wisata edukasi batik yang sangat kekinian, khususnya buat anak muda, karena sasaran kami sebenarnya anak muda, karena kami ingin dilanjutkan oleh generasi selanjutnya, supaya batik menjadi hal yang bukan hal-hal khusus, artinya hanya digunakan pada hari-hari khusus, pada acara-acara khusus, tapi batik bisa digunakan kapan saja, apapun bentuk kegiatannya, apapun bentuk keinginan mereka untuk aktualisasinya dalam bentuk apapun. Harapan saya seperti itu, mudah-mudahan mohon doa ini bisa terwujud, karena target kami supaya warga Jakarta bisa melek batik, bisa membedakan batik yang asli dan mana batik yang tiruan. Itu sih. Pak Hari, nampaknya kita sudah sampai di penghujung acara nih Pak. Terakhir sebelum mengakhiri dalam semarak memperingati Hari Batik Nasional, apa pesan yang ingin Pak Hari sampaikan kepada warga Nusantara, pemirsa layanan Jakarta On TV? Silakan Pak Hari. Oke, Mas Aldi, buat teman-teman muda di sana, khususnya teman muda dan masyarakat Indonesia secara umum, batik harus Anda kenali bahwa batik adalah warisan, batik adalah sebuah proses, batik sebuah cinta kita terhadap budaya Indonesia. Dan cara kita mewujudkannya, salah satunya adalah kita mengenali proses membatik. Saya undang kalian semua untuk hadir di Rumah Batik Pal Batu. Buat Indonesia, saya ucapkan selamat Hari Batik Nasional 2 Oktober. Mudah-mudahan batik terus berjaya di Indonesia dan generasi muda selalu ingin mencintai. Selamat Hari Batik Nasional. Luar biasa Pak Hari. Pak Hari, tentunya hari ini kita mendapatkan banyak pelajaran dan ilmu tentang batik nih Pak Hari. Saya dan pemirsa ini sangat senang Pak Hari. Pak Hari, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Sehat dan semangat selalu ya. Terima kasih Mas Ardi, dan mudah-mudahan kita sehat selalu dan kita selalu bisa mencintai Indonesia. Batik adalah budaya bangsa. Mencintai batik, mencintai Indonesia. Selamat Hari Batik Nasional, sampai bertemu di episode selanjutnya. Salam setia melayani Jakarta. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita.
Urus izin sendiri. Urus izin sendiri itu mudah. Follow Instagram @layananjakarta.